Oke ya, kita mulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai Microsoft Word 2010. Nah, kini kita akan mengenal apa yang namanya itu Microsoft Word 2010, menu dan ikon Microsoft Word 2010, fungsi menu dan ikon Microsoft Word 2010. Dan kemarin kita sudah membahas apa itu Microsoft Word ya. Udah kita bahas tentang Microsoft Word 2003, dan untuk Microsoft Word 2007 itu dia tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word 2010. Dia ada sedikit saja perbedaannya di sini ya. Oke. Nah, di sini kita kenal dulu namanya Microsoft Word 2010. Nah, Microsoft Word merupakan keluarga dari Microsoft Office yang terdiri atas Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, dan Microsoft Outlook, Microsoft Growth, dan Microsoft OneNote, dan yang terakhir itu namanya Microsoft InfoPad ya. Itu keluarga Microsoftnya. Nah, perangkat lunak ini merupakan salah satu produk dari perusahaan perangkat lunak yang terbesar di dunia, yaitu Microsoft Corporation ya. Dan kemudian hari ini kita mulai mengenal apa itu Microsoft Word. Nah, untuk mengaktifkan Microsoft Word antara lain dapat dilakukan dengan menyiapkan komputer dalam keadaan aktif, artinya komputer kita dalam keadaan aktif, dan mengenal ikon-ikon yang penting yang terdapat dalam menu program Microsoft Word itu sendiri. Nah, langkah-langkah satu yang pertama itu kita nyalakan komputer kita dan menekan tombol power di CPU dan tombol monitor. Tunggu sampai komputer dalam keadaan siap untuk dioperasikan atau menerima perintah yang ditandai dengan munculnya screen saver, shortcut, dan ikon. Nah, setelah muncul semuanya ikon-ikon pada desktop itu baru berarti komputer kita siap untuk dioperasikan. Langkah kedua, klik tombol Start, pilih All Program, klik Microsoft Office dan pilih Word. Yang kedua, klik tombol Start, pilih All Program, klik Microsoft Office dan pilih Microsoft Word. Nah, itu dia. Nah, untuk langkahnya kita perhatikan ini. Nah, Microsoft Word adalah bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, cara mengaktifkan Microsoft Word 2010 ini dia. Kita perhatikan caranya bagus-bagus. Nah, All Program, kita klik All Program. Ya, klik All Program. Di sini ada menu-menu yang perlu kita pilih. Di dalam sinilah kita nanti akan mencari menu apa yang tentang Microsoft Office, dan andaikan saja Microsoft kita ada berada di atas dan kita cari ternyata tidak ketemu, kita geser ke bawah lagi. Nah, yang kita cari Microsoft Office ya. Nah, mana namanya Microsoft Office? Ini dia Microsoft Office. Kita klik sekali. Dan ini adalah Microsoft jenis-jenis Microsoft yang ada di Microsoft Office-nya. Nah, ini dia mereka. Namun kita hanya butuh Microsoft Word 2010 ini dia. Klik. Nah, dan kemudian dia akan muncul berbentuk seperti ini. Kita tunggu saja. Nah, muncul seperti ini. Berarti kalau sudah muncul seperti ini, Microsoft kita sudah bisa dioperasikan, dan kita sudah bisa mulai mengetik ya. Nah, atau bisa juga dengan mengklik ganda pada ikon Microsoft Office Word 2010 yang seperti ini pada desktop ya. Desktop itu layar tampilan depan kita. Klik aja di desktop. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, berarti sama dia. Klik dua kali di sini atau ya, klik atau enter saja, maka akan muncul seperti ini. Berarti Microsoft kita sudah bisa dioperasikan atau ditulis ya. Kita mulai bekerja di sana. Kemudian bagaimana cara mengakhirinya Microsoft Word itu? Nah, apabila kita mengetahui cara memulai Microsoft Word, maka kita harus tahu cara untuk mengakhirinya. Adapun cara untuk mengakhirinya yaitu dengan cara seperti ini apa? Klik tombol File atau ikon Word dan pilih Exit atau Close. Nah, ini dia. Mana? Kita pertama klik File ya, File di sini nih akan muncul file di sini nih, menu-menu dari file itu. Nah, kita klik Exit atau pilih yang tanda Word di sini, nanti akan muncul tanda Close, kita tekan aja Close, maka dia akan tutup dengan sendiri. Atau dapat pula dengan cara mengklik tombol X pada pojok kanan atas, atau dapat pula dengan cara tekan tombol Alt tambah F4, artinya Alt ditekan bersama-sama dengan F4, maka ini akan tertutup.
Nah, seperti di mana dia tanda X itu? Ini dia. Ini dia ya tanda X itu. Makanya akan tertutup. Menu dan ikon pada Microsoft Word 2010. Nah, mana yang namanya menu dan mana yang ikon? Nah, ini dia. Apa itu menu? Menu adalah kumpulan perintah-perintah yang digunakan untuk mengelola kata pada Microsoft Word. Bila diklik salah satu menu tersebut, maka akan tampil sekelompok menu atau ikon lain yang berhubungan dengannya. Nah, ikon adalah tombol-tombol perintah yang berupa gambar atau simbol yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan mudah dan cepat, khususnya perintah yang sering digunakan. Ikon-ikon ditampilkan di baris toolbar menurut menu yang dipilih ya. Nah, mana dia yang namanya menu? Yang bagian di atas ini namanya adalah menu semuanya nih. Dan yang di bawahnya ini adalah ikon-ikonnya. Bagian dari menu tadi ya, yang di atas ini namanya menu. Insert lain lagi ikonnya. Layout lain lagi ikonnya. Reference lain lagi ikonnya, mailing lain lagi ikonnya. Semuanya memiliki ikon masing-masing. Setiap menu ada ikon-ikonnya, ya. Nah, yang itu adalah yang menu mana? Ini bagian atas itu adalah menu. Bagian bawah ini adalah ikon. Ya, ikon itu adalah bagian dari menu-menu yang sudah ada pada toolbarnya. Nah, kemudian di sini ada sedikit perbedaan antara Microsoft 2010 yang ini, yang di atas ini 2010 dan ini 2016. Ada sedikit perbedaan, coba lihat di sini. Di sini ada sudah home, insert, kemudian back layout. Di sini design, ya, design, ini design ya. Di sini dia, di sini tidak ada. Kalau di sini terletaknya pada ada nanti itu footer namanya ya, di situ letaknya. Namun di sini sudah muncul secara langsung. Kemudian di sini ada add-in sudah tidak ada lagi di sini munculnya. Dia bukan merupakan menu, tetapi dia ikon. Ikon di mana? Ikon di dalam insertnya. Nanti kita akan ketemu ya. Sudah jauh perbedaan kan ya. Cara menjalankan hampir sama dengan 2010 untuk 2016 ini ya. Karena ini yang terbarunya. Dan kemudian pada Microsoft Office Word 2010, tiap menu mempunyai ikon tersendiri dan mempunyai fungsi-fungsi berbeda seperti home. Nah, ini dia. Apa menunya pada home? Ada ikon copy, ikon paste, ikon cut, ikon format fighter. Nah, mana dia? Ini dia. Ini adalah menu-menu pada tab home. Nah, kemudian pada menu home bagian font beberapa ikon seperti ikon grow font, ikon font color, ikon font size dan lain-lainnya. Mana dia? Ini dia. Ini digunakan untuk membesarkan ukuran hurufnya ya. Kemudian dan ini untuk menentukan dia huruf besar atau kecil, dan ini untuk mewarnai huruf-huruf atau kata-kata yang kita tulis nantinya. Nah, kemudian kita juga dapat mengatur lembar kerja kita pada Microsoft Word 2010 dengan cara mengatur sesuai dengan keinginan kita pada menu home. Ini dia. Kita dapat ada di sini ada namanya. Ini itu namanya ikon tools and numbering. Nanti kita bisa beli nomor-nomor, dan di sini untuk mengatur paragrafnya ya. Nah, ini dia. Ikon tools and numbering ini sengaja untuk digunakan untuk penomorannya, dan kemudian di bawahnya untuk mengatur menu bar untuk mengatur paragrafnya. Dan selain dari yang di atas, pada menu home masih terdapat dua sub atau bagian dari menu home, yaitu mana dia? Stylus dan editing. Mana dia? Nah, ini dia. Dan ini adalah jenis-jenis untuk ibaratnya itu jenis-jenis yang digunakan untuk bentuk-bentuk ya, yang digunakan untuk mengetik di Word-nya nanti. Dan di sini yang samping ini namanya editing. Untuk fungsinya nanti kita bahas ya. Insert. Insert sama hal pada menu home. Menu insert juga memiliki banyak ikon yang dibagi-bagi menurut kesamaan jenisnya. Adapun bagian dan menu insert adalah bagian text-nya. Mana dia? Ini dia. Menu insert. Nah, ini ada insert ya, menu insertnya. Ini semuanya menu-menu insert. Ini menu, ini adalah ikon-ikon insertnya berupa gambar-gambar ya. Nah, ini dia. Dan bedanya pada 2016, kalau insertnya ada add-in tadi ya, udah dijelaskan sedikit mana add-innya. Add-innya itu ada add-in. Kalau di sini
add instance ini, tapi kalau di 2016 add nya merupakan ikon dari insertnya, ya. Kemudian fake layout, menu fake layout adalah kumpulan menu-menu untuk mengatur lembar kerja dari ukuran kertas sampai dengan paragraf. Di sini letaknya. Di mana dia? Ini dia. Oke, dia ya. Kemudian ini semua adalah ikon-ikon yang berada pada insert. Pertama, timers, page setup, page background, paragraph, arrange. Nah, ini dia menu-menu ikon-ikon pada fake layoutnya. Kemudian reference, menu reference. Reference adalah kumpulan menu-menu untuk menampilkan keterangan yang akan ditampilkan di Microsoft Word, seperti menampilkan judul, catatan kaki, semuanya ada di reference-nya. Ini dia. Nah, ini dia. Semua menu-menu yang ada di reference adalah ini: table of contents, footnotes, kemudian ini namanya citation and bibliography, kemudian ada namanya caption, kemudian ada yang namanya index, dan table of authorities, ya, authoritiesnya. Nah, kemudian ada namanya mailing kelima. Menu mailing adalah kumpulan ikon-ikon untuk membuat surat. Nah, ini ikon-ikon membuat surat. Apa saja yang dibunuh pada mailing ini atau ikon-ikon pada mailing ini? Ini dia. Ikon-ikon pada mailing ini ada yang namanya scratch, ada yang namanya star margin, ada yang namanya read and insert field, kemudian ada yang namanya preview, result, dan finishing. Itu bagian menu dari ikon dari mailing maksudnya, ya. Kemudian review. Review adalah tinjauan untuk dokumen yang kita buat. Nah, apa saja ikon-ikon yang ada pada review ini dia. Nah, review ini ikon-ikonnya ada yang namanya proofing, language, kemudian comments, trunking, kemudian change, kemudian converse, kemudian text. Nah, ini adalah menu-menu yang ada pada review, ya. Nah, kemudian view. View adalah menu untuk mengatur tampilan dokumen yang kita gunakan. Menu apa saja yang ada pada view ini? Ternyata view ini memiliki menu ini: print layout, full screen, reading, web layout, kemudian outline, draft, kemudian ini ruler. Ruler ini nanti kita belajar fungsinya apa untuk semua ini, ya. Zoom, kemudian ada yang namanya new windows. Nah, kemudian ada namanya arrange all, split, kemudian ada window, kemudian switch window, kemudian matrosnya, ya, ada di situ semuanya. Di atas ini adalah menu-menu yang ada di menu bar, ya, menu bar. Tetapi perlu diketahui, selain menu di atas, masih ada beberapa menu yang akan tampil secara otomatis. Misalkan apabila kita menginsertkan gambar, apabila kita mengklik gambar tersebut, maka akan keluar menu format. Kemudian apabila kita menginsertkan header dan footernya, maka secara otomatis menu designnya akan muncul. Nah, ingat ya, design ini kalau pada 2016 Microsoft Word 2016 dia sudah muncul sebagai menu, tetapi kalau di dalam Microsoft Word 2010 dia ini merupakan ikon, ya, ikonnya. Nah, selain itu masih ada menu-menu yang lain yang banyak yang dari Microsoft Word 2010 ini. Nah, untuk lebih lancar, agar lebih memahami lebih jelas tentang menu dan ikon-ikon pada Microsoft Word ini, dipelajari lagi semuanya, dibaca lagi materi-materi yang sudah disampaikan, dan insya Allah minggu depan kita akan ketemu dengan materi yang berbeda tapi membahas tentang hal yang sama, tapi lebih menitik beratkan tentang fungsi semua menu-menu ini. Dan hari ini kita hanya mengenal saja menu-menu yang ada pada toolbarnya ini, ya, menu-menu yang ada pada bar ini, dan apa-apa saja namanya, ya. Dia terdapat 7 menu, ya. Kemudian tiap menu itu memiliki ikon. Ikon yang memiliki fungsi yang berbeda, dan fungsinya itu kita bahas pada minggu depan lagi, ya. Oke, sampai ketemu lagi pada jam pelajaran yang akan datang. Lebih dikurang mohon maaf, ya, jika terdapat kata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya, mohon diperbaiki. Dan akhir kata ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan lagi.